Cinta memang sering datang dengan janji-janji manis yang menggetarkan hati. Kata-kata "aku sayang kamu" sering kali terdengar seperti lagu indah yang ingin kita dengar setiap hari. Tapi sayangnya, tidak semua lirik cinta itu berasal dari hati yang tulus. Kadang, ada orang yang bisa mengatakan sayang sambil menatap matamu. Tapi di balik itu, hatinya sedang ia bagi dengan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tubuhnya pun sudah bukan hanya milikmu seorang. Inilah kisah nyata yang banyak terjadi ketika cinta dikatakan dengan mulut, tapi dikhianati lewat perbuatan. Kita tidak sedang bicara soal cemburu buta, bukan juga tentang posesif yang berlebihan, tapi tentang kepercayaan yang diludahi oleh orang yang kita kira benar-benar mencintai kita. Seseorang yang bilang rindu setiap malam, tapi tidur di pelukan orang lain. Seseorang yang rajin chat hati-hati ya ketika kita berangkat kerja, padahal baru saja meninggalkan ranjang milik orang lain. Miris? Jelas. Tapi ini kenyataan yang banyak dialami oleh mereka yang terlalu tulus mencintai. Awalnya semua tampak sempurna. Dia perhatian, dia romantis. Dia selalu ada saat kita butuh. Kita percaya dia jujur. Kita pikir dia setia. Tapi ternyata, cinta tidak bisa hanya dilihat dari ucapan manis dan sikap lembut. Karena bisa saja, itu semua hanya topeng. Topeng yang dipakai seseorang untuk menyembunyikan niat aslinya. Dan celakanya, kita baru sadar saat semuanya sudah terlalu dalam. Saat hati sudah terlalu terluka. Saat kepercayaan sudah hancur. Saat tubuh kita sendiri merasa jijik, karena tahu bahwa dia berbagi ranjang dengan orang lain, tapi masih pulang ke kita seolah tak terjadi apa-apa. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Kenapa bisa dengan entengnya bilang sayang, tapi berkhianat di belakang? Jawabannya tidak sesederhana karena dia tidak cinta. Karena nyatanya, beberapa dari mereka tetap bertahan di hubungan utama. Tetap menunjukkan kepedulian. Tetap memberi kasih sayang meskipun palsu. Karena yang mereka cari bukan hanya cinta, tapi kepuasan diri. Pengakuan. Permainan. Bagi sebagian orang, cinta bukan soal kesetiaan, melainkan tentang siapa yang bisa mereka kendalikan. Siapa yang bisa mereka manfaatkan. Dan parahnya, dan mereka begitu pandai menyembunyikan segalanya. Kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena semuanya diselimuti oleh kepura-puraan. Saat kamu merasa dicintai, dia justru sedang mencintai tubuh lain. Saat kamu menunggunya pulang, dia justru sibuk menenangkan orang lain di balik pesan rahasia. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan paling menyakitkan, karena dilakukan oleh orang yang kamu percaya sepenuh hati. Orang yang kamu pikir akan menjaga kamu, tapi justru menjual harga dirinya sendiri demi kesenangan sesaat. Dan inilah awal dari pembahasan kita, tentang cinta palsu yang hanya terasa hangat di mulut, tapi dingin dan penuh luka di kenyataan. Akan kita bahas lebih dalam, bagaimana bisa seseorang bermain hati dan tubuh dalam waktu yang sama? Bagaimana tanda-tandanya bisa kamu kenali? Dan yang paling penting, apa sayangnya harus kamu lakukan jika kamu berada dalam hubungan seperti ini? Mari kita bahas pelan-pelan, dengan hati yang terbuka. Karena dan nama berhak untuk tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menyakiti dengan cara seperti ini. Banyak dari kita yang terlalu percaya karena terbiasa disayang. Kita merasa aman karena tiap hari dia memberi perhatian. Padahal perhatian itu tidak menjamin kesetiaan. Ada orang yang pandai mencintai dengan bibir, tapi tidak dengan tindakan. Dia bisa saja merangkulmu hangat, lalu pergi memeluk orang lain saat kamu lengah. Dan yang paling menyedihkan, kadang kita sudah tahu tanda-tandanya. Kita merasakannya. Intuisi kita bicara. Tapi kita memilih menutup mata karena tak ingin kehilangan. Kita pikir mungkin cuma pikiran negatif. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin dia butuh ruang. Padahal kenyataannya, dia sedang bermain di belakangmu. Ada panggilan yang tak bisa dia jawab saat bersamamu. Ada notifikasi yang dia sembunyikan. Ada semaras-saras yang dia lewatkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan saat kamu bertanya, dia malah marah. Seolah kamu yang salah karena curiga. Padahal kamu cuma ingin tahu, dia masih milikmu atau sudah berbagi. Inilah kenyataan pahit dari cinta yang dikhianati. Bukan hanya luka di hati, tapi juga luka di harga diri. Karena kamu sudah memberikan semuanya. Kesediaanmu, waktumu, bahkan mungkin tubuhmu. Tapi dia malah menyia-nyiakanmu demi kenikmatan sesaat di tempat tidur orang lain. Apakah ini cinta? Tidak. Ini hanya nafsu yang dibungkus dengan kata sayang. Dan ironisnya, banyak yang tidak merasa bersalah saat melakukannya. Mereka pikir, selama hubungan utama tetap jalan, selingkuh bukan masalah besar. Selama kamu tidak tahu, mereka merasa aman. Padahal mereka sedang merusak bukan hanya hubungan
tapi juga masa depan. Cinta yang dikhianati bisa meninggalkan trauma panjang, bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada siapapun yang datang berikutnya. Dan lebih dari itu, bisa membuat seseorang merasa tak layak dicintai. Padahal yang salah bukan kamu. Yang salah adalah dia yang tidak tahu cara menghargai hatimu. Kim, udah cukup. Kamu sudah berharga. Tapi dia yang memilih untuk menginjak semua itu demi kesenangan sesaat. Jangan salahkan dirimu. Karena orang yang berkhianat bukan karena kamu kurang, tapi karena dia memang tamak. Tidak tahu cukup. Tidak tahu cara menjaga. Dan tidak tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Mari kita bicara tentang tanda-tanda halus yang sering kali terlewat. Karena mereka yang pandai berbohong, biasanya juga pandai menyembunyikan jejak. Mereka tahu kapan harus bersikap manis. Mereka tahu kapan harus bersandiwara. Tapi ini tidak peduli sekuat apapun mereka menutupi, kebenaran selalu punya cara untuk menunjukkan dirinya. Awalnya mungkin kamu hanya merasa dia mulai berbeda. Dulu antusias bertanya, sekarang lebih banyak diam. Dulu tak pernah lupa kabar, sekarang sering menghilang. Dulu waktu luangnya untukmu, sekarang katanya sibuk terus. Oh, kamu mulai bertanya-tanya, tapi dia selalu punya jawaban. Jawaban yang rapi, masuk akal, tapi entah kenapa, tak membuatmu tenang. Karena hati yang pernah tulus mencintai, bisa merasakan perubahan walau tanpa bukti. Tanda lainnya, dia mulai menjaga ponsel seperti nyawa. Dulu dia santai saja menaruhnya sembarangan. Sekarang ponsel itu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi disenyapkan, sandi diganti. Dan saat kamu iseng bertanya, dia langsung defensif. Katanya kamu tak percaya, padahal kamu hanya ingin tenang. Apakah kamu terlalu curiga? Kebuahan misrat ada yang janggal. Dan firasat itu datang bukan tanpa alasan. Lalu mulailah kamu melihat perubahan fisik. Tiba-tiba dia lebih rajin dandan, lebih perhatian pada penampilan, lebih sering keluar malam dengan alasan yang tidak biasa. Dan yang paling mencolok, tatapannya padamu berubah. Dulu ada cinta yang hangat, sekarang hanya ada kosong dan basa-basi. Dia tetap bilang sayang, tapi kamu bisa merasakan itu hanya sekadar ucapan. Tidak ada getaran di baliknya. Tidak ada pelukan yang benar-benar memelukmu. Kamu mulai kini hidup dalam hubungan yang sepi, yang penuh pertanyaan, tapi tak pernah dijawab. Yang terasa ramai dari luar, tapi hampa di dalam. Dan disitulah kamu harus berani jujur pada dirimu sendiri. Apakah ini hubungan yang layak untuk kamu pertahankan? Apakah ini cinta yang membuatmu bahagia? Atau justru membuatmu hancur pelan-pelan? Karena cinta tidak seharusnya membuatmu meragukan dirimu setiap malam. Cinta tidak seharusnya membuatmu menangis diam-diam. Karena takut kehilangan seseorang yang bahkan tak takut kehilanganmu. Jika kamu sudah merasakan semua ini, jika kamu sudah berusaha, tapi dia tetap berubah, maka mungkin bukan kamu yang harus lebih sabar, tapi dia yang harus kamu lepaskan. Karena mempertahankan seseorang yang sudah tidak benar-benar bersamamu, sama saja dengan menyakiti dirimu sendiri setiap hari. Apalagi jika kamu tahu bahwa dia tidak hanya menyimpan hati orang lain, tapi juga sudah berbagi tubuhnya ke ranjang lain. Itu bukan lagi cinta. Itu pengkhianatan. Dan kamu berhak untuk keluar dari hubungan seperti itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat untuk terus bertahan dalam kepalsuan. Kamu terlalu berharga untuk dipakai dan dikhianati. Saat kamu tahu bahwa orang yang kamu cintai telah mengkhianatimu, perasaan pertama yang muncul biasanya bukan marah, tapi hancur, luluh lantak, seperti dunia berhenti, seperti sebuah kenangan berubah jadi luka. Karena yang kamu perjuangkan dengan tulus, ternyata hanya dijadikan cadangan. Rasanya tidak adil. Kamu sudah memberikan semuanya, tapi dia justru berbagi dirinya ke orang lain tanpa rasa bersalah. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku kurang cantik? Apa aku tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan yang perlahan mengikis kepercayaan dirimu sendiri. Dan disinilah kamu harus sadar, bukan kamu yang salah. Orang yang berkhianat tidak berbuat begitu karena kamu tidak cukup, tapi karena mereka tidak pernah tahu apa arti cukup. Kamu bukan kurang, kamu hanya memberikan cinta ke orang yang salah. Dan itu bukan aib, itu pelajaran. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, berhenti menyalahkan diri sendiri. Jangan menghabiskan waktu mencari-cari kesalahan dalam dirimu, karena kamu mencintai dengan tulus. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Langkah kedua, hadapi kenyataan. Berat, ya? Tapi kamu harus berani melihat fakta bahwa dia sudah tidak seperti dulu. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka dengan terus menyangkal bahwa luka itu ada. Jangan bertahan hanya karena kamu takut sendirian. Kesepian tidak akan membunuhmu. Tapi bertahan dalam hubungan yang menghancurkan perlahan
bisa membunuh jiwamu. Langkah ketiga, bicarakan perasaanmu jika memungkinkan. Kalau dia masih punya sedikit hati, suaramu layak didengar. Bukan untuk memohon, tapi untuk melepaskan semua yang terpendam. Kamu tidak butuh penjelasan, karena kamu hanya perlu kejelasan. Apakah dia pasti manis memperbaiki? Atau hanya menggantungmu supaya tetap bisa bermain dua dunia? Kalau dia defensif, menyalahkanmu balik, dan menghindari tanggung jawab, itu tandanya dia tidak layak diperjuangkan. Langkah keempat, ambil keputusan yang berpihak pada dirimu sendiri. Bukan pada rasa takutmu, bukan pada kenangan masa lalu, tapi pada harga dirimu hari ini. Karena orang yang benar-benar mencintaimu, tidak akan menyakiti kamu dengan cara seperti ini. Dia akan menjagamu, bukan membagi tubuhnya ke ranjang lain, lalu pulang dan berakting seolah tak terjadi apa-apa. Cinta sejati tidak seperti itu. Cinta sejati membuatmu tenang, bukan curiga setiap hari. Langkah terakhir, pulihkan dirimu perlahan-lahan. Jangan terburu-buru mencari pengganti. Luka yang belum kering, jangan ditutupi dengan tambalan baru. Kamu perlu waktu untuk menangis, untuk marah, untuk melepaskan, dan itu semua wajar. Proses ini tidak instan, tapi kamu akan sampai di titik pulih. Kamu akan kembali menjadi dirimu yang kuat, dan suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri, karena sudah berani meninggalkan hubungan yang menyakitkan, karena sudah memilih dirimu sendiri. Bukan dia yang hanya pandai bilang sayang, tapi ranjangnya tetap milik orang lain. Pada akhirnya, cinta bukan hanya soal siapa yang paling banyak berkata manis, tapi tentang siapa yang benar-benar mampu menjaga hati. Bahkan ketika godaan datang bertubi-tubi, cinta yang tulus itu setia. Ia tidak akan membuatmu merasa kecil, tidak akan membuatmu bersaing dengan siapapun. Karena saat seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan memilihmu dan hanya kamu, tanpa syarat, tanpa ragu. Tapi kalau yang kamu temui justru seseorang yang bilang sayang, tapi ranjang beda orang, maka itu bukan cinta. Batuk hanya ego yang dibungkus dengan kepura-puraan. Itu hanya nafsu yang berkamuflase menjadi perhatian. Dan kamu tidak pantas untuk dicintai seperti itu. Kamu tidak pantas menerima cinta yang separuh hati, apalagi yang mengkhianati dalam diam. Karena kamu terlalu berharga untuk dijadikan pilihan kedua, terlalu mulia untuk dijadikan pelarian dari kebosanan sesaat. Mungkin kamu merasa kehilangan, merasa hampa, karena orang yang kamu perjuangkan ternyata hanya mempermainkanmu. Tapi perbedaan. Kehilangan seseorang yang tak tahu cara menghargaimu bukanlah akhir. Justru itu adalah pembuka untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak hanya menghangati kata-kata, tapi juga menenangkan jiwa. Cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam, tapi membuatmu merasa aman setiap saat. Cinta yang tidak berbagi tubuhnya ke sembarang tempat, tapi menyerahkan dirinya hanya padamu, sepenuhnya. Sampai kamu tiba di titik itu, ya kamu harus memilih dirimu sendiri. Kamu harus bangkit, walau dengan air mata. Kamu harus percaya bahwa di luar sana masih ada orang yang tahu arti setia. Tapi mereka hanya akan datang saat kamu berhenti membiarkan dirimu disakiti. Yang mati sepenjungku dia berubah. Orang yang tega menyakiti tidak akan berubah karena kamu menangis. Dia hanya akan berubah jika dia sadar sendiri. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menyelamatkan dirimu sendiri dari hubungan yang merusak. Hubungan yang membuatmu kehilangan arah. Hubungan yang mengajarkanmu tentang betapa buruknya rasa percaya yang disalahgunakan. Jadikan luka ini pelajaran. Bukan untuk membenci cinta, tapi agar kamu tidak lagi memberi cinta pada orang yang tidak tahu cara menjaga. Ingat, kamu layak bahagia. Kamu layak dicintai dengan setia. Dan kamu layak menerima pelukan yang tidak berbagi dengan siapapun. Cukup sudah air mata itu. Cukup sudah menahan rasa. Sekarang waktunya kamu bangkit. Melangkah pergi dari orang yang hanya menjadikanmu tempat singgah. Karena kamu bukan cadangan. Kamu bukan pelarian. Kamu adalah tujuan yang seharusnya dijaga dengan sepenuh hati. Dan jika ada yang tak bisa melihat nilaimu, maka dia yang buta. Bukan kamu yang kurang. Tersenyumlah, walau masih terasa perih. Sarana dari luka ini kamu sedang tumbuh. Menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menyakitimu dengan cara seperti ini.